Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, advokat Kasmudi SH. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Heru? Mantap, alhamdulillah. Mantap. Hari ini kemana aja ini kegiatan nih? Hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Eh, sibuk apa? Gimana, Sehat? gimana? Sibuk apa nih? Kenapa? Sibuk apa? Sekarang sibuk menangani kasus-kasus investigasi asuransi, Waduh, kasus-kasus perdata pidana asuransi. berat juga ya. Semuanya terkait sibuknya untuk apa namanya tahun 2020 ini sibuknya kasus-kasus asuransi banyak. Mantap. Kelihatan nih dari badannya kayaknya beda nih sama tahun lalu ya. Bro, kita Iya, mau ngomong asuransi nih. Kan banyak iya. banyak yang tahu, banyak juga yang nggak tahu loh asuransi itu. Dari mulai Hmm, dari mulai apa sih asuransi ya? Coba coba jelasin asuransi itu apa sih? iya. Asuransi itu adalah apa namanya pertanggungan yang diberikan oleh tertanggung kepada nasabahnya. Pada intinya asuransi itu adalah untuk meminimalisir resiko lah. Intinya begitu. Macam-macamnya banyak ya asuransi ya. Macam-macam asuransi itu banyak. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, Nah, banyak. yang paling sering ditangani apa? Yang paling kita sering tanganin itu adalah terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, yang paling sering itu ya, yang paling sering Nah, itu, ya. dua itu. Ya, kalau itu jadi asuransi kesehatan itu maksudnya orang sakit gitu ya. Betul, Sakit terus orang sakit. Jadi ada misalnya ada nasabah yang memerlukan asuransi terkait dengan pertanggungan kesehatannya dia untuk um, apa namanya untuk apa itu ya istilahnya ya, intinya biayanya. untuk pertanggungannya untuk membackup ininya dia lah, apa namanya resikonya dia lah, Itu terkait biaya kan pasti. sehubungan dengan biaya yang tidak nanti istilahnya terduga, karena namanya manusia kapan kapan aja kapan aja bisa sakit juga kan, tidak bisa diduga-duga gitu, jadinya resiko itu selalu datang tiba-tiba bisa. Jadi resiko terkait dengan biayanya kan ya. Jadi Betul, biaya berobatnya itu diganti oleh asuransi. iya. Sebelumnya dia sudah ikut sebagai apa istilahnya kalau asuransi itu? Peserta atau apa dia? Ya, ada yang peserta peserta asuransi, ada yang juga disebut sebagai nasabah asuransi. Nasabah ya. Iya, Ketika sakit jadi biayanya di betul. asuransi. Ya itu sakit. Kalau jiwa, Kalau jiwa itu yang ditanggungkan adalah jiwanya. Jadi apabila si peserta asuransi atau nasabah asuransi meninggal dunia, nanti akan dapat uang pertanggungan dari asuransi. oh jadi kalau dia meninggal, Kalau nanti dia meninggal, ada manfaat yang diberikan oleh penanggung, yaitu asuransi, kepada tertanggung, yaitu ada nasabah atau peserta asuransi atau ahli warisnya. itu kalau tadi dia sudah jadi nasabah dulu ya. Betul, saya udah jadi nasabah dan semua apa namanya kewajiban-kewajiban peserta asuransi ataupun nasabah asuransi ya sudah diselesaikan terlebih dahulu. Ya, nah Nah, itu kan secara umum gitu ya. Kita udah betul, secara umum lumayan intinya begitu. lumayan jelas, lumayan clear ya. Nah sekarang misalnya gini, itu kalau dengar-dengar kan suka ada nih orang ikut asuransi, apakah itu sakit apa Iya, apa tadi yang meninggal tuh apa namanya istilahnya, asuransi jiwa. jiwa yang mau ngeklaim,
tapi nggak dapet gitu loh. Itu kenapa tuh kayak gitu? Itu pernah kejadian dong. Oh, maksudnya mengajukan klaim tapi nggak dibayar. Ya, orang sakit, Hmm. obat ke dokter, rumah sakit gitu, biaya Hmm. sekian, Hmm. gitu. Mahal kan, biaya mahal rumah sakit kan. Karena dia Jadi, asuransi, iya, iya. dia merasa ya udah nanti kan dibayar sama asuransi. Eh, saat Hmm. dia lagi menyelesaikan biayanya, rumah sakitnya bilang, oke nggak bisa, ini ditanggung sendiri, gitu. Nggak di cover istilahnya, ya. Kayak gitu gitu. Iya. Heeh. Nah itu gimana tuh? Jadi yang yang pertama awal dulu ya. Jadi setiap orang istilahnya kalau kita membeli asuransi, kita asumsikan kita aja untuk membeli asuransi, pertama itu pasti kebanyakan ya, ini kebanyakan yang faktanya yang agen-agen yang menawarin ke kita atau dari apa namanya, pihak lain yang mengatasnamakan asuransi, menawarkan asuransi ke kita. Nah, itu kebanyakan memang yang ditawarkan adalah eee, sebagian dan intinya aja, tanpa tanpa kadang-kadang nasabah itu melihat apa sih manfaat asuransi yang saya beli itu, tanpa dia membaca polisnya gitu, apa aja sih hak dan kewajiban saya itu, gitu. Nah, tapi Terus bentar, bentar, bentar. Sebelum itu. Hak dan kewajiban itu ada di mana? hak dan kewajiban itu semuanya diatur di dalam polis asuransi. Jadi Oke. saya ceritakan, dulu, jadi pada saat kita membeli asuransi atau pada saat kita ditawarkan oleh asuransi, oleh agen pemasar asuransi, kita kita diminta untuk mengisi namanya SPAJ atau SPAK kalau di asuransi jiwa atau di asuransi, kesehatan itu Kesehatan. surat permohonan asuransi, kesehatan Kan. K, atau surat SPK, permohonan asuransi jiwa. SPAJ. Ya, jadi pada saat kita mengisi itu nanti akan diproses oleh agen pemasar. Agen pemasar ini nanti, kita diminta untuk membayarkan premi. Nah, setelah kita mengisi SPAJ itu atau SPAK itu, selanjutnya kewajiban kita sebagai nasabah atau peserta asuransi adalah membayar premi. Setelah premi kita bayarkan, maka selanjutnya polis itu akan diterbitkan oleh asuransi. Nah, setelah diterbitkan, nanti akan dikirimkan kepada nasabah atau peserta asuransi. Pada saat dikirimkan, nasabah itu diberikan waktu oleh asuransi yang namanya istilah asuransinya itu free look period, yaitu masa tunggu. Jadi kita sebagai nasabah diminta untuk mempelajari isi polis. Setelah kita pelajari isi polis itu, kita setuju atau tidak, itu dalam jangka waktu 30 hari, kita bisa menentukan apakah kita setuju. Jika setuju, maka untuk selanjutnya kewajiban kita setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali atau per tahun sesuai dengan sesuai dengan apa namanya, jadwal pembayaran premi yang disetujui, ya kita bisa, lanjutkan pembayaran premi sebagai hak sebagai kewajiban, dari nasabah. Selanjutnya, Ya. kalau misalnya kita sebagai nasabah tidak setuju dengan, polis, dengan isi perjanjian polis tersebut, maka kita bisa konfirmasikan kepada asuransi bahwa kita membatalkan asuransi yang kita beli. Setelah kita membatalkan, asuransi akan memproses dan akan mengembalikan uang premi yang sudah disetorkan. Jadi asuransi wajib mengembalikan uang premi yang sudah disetorkan kepada dari nasabah, dari peserta asuransi. Kira-kira begitu untuk apa namanya, terkait dengan pembelian produk asuransi itu. Kalau sehubungan dengan pertanyaannya tadi, Ya, yang apa ya tadi ya, klaim ya.
klaimnya Masalah klaim, ya masalah klaim. ditanggung Kenapa kok? ternyata. Ya, kenapa kadang-kadang kebanyakan ya di pikiran orang awam itu. Jadi kenapa banyak klaim, nasabah mengajukan klaim, tapi nggak dibayar atau dibayar sebagian. Dibayar sebagian, yang lain nggak ditanggung. Jadi nggak penuh ya, nggak sesuai dengan janji yang waktu Ya, kok nggak awal-awal. sesuai dengan janji, kok nggak sesuai dengan janji yang ditawarkan pada saat awal penawaran asuransi. Ya, kenapa tuh? Ya, jadi begini, terkait dengan klaim yang diajukan, sehubungan dengan klaim, misalnya klaim sakit, asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian isi polis. Jadi pada saat kita sakit, misalnya sakit buat apa istilah sakit kita itu tidak ada di dalam polis misalnya. Jadi ada hubungan apa namanya penyakit yang tidak diatur atau disetujui di dalam isi polis, maka asuransi tidak bisa membayarkan itu. Yang dibayarkan adalah manfaat yang sudah disetujui, yang sudah diatur di dalam polis asuransi. Oh, jadi sakitnya dia bukan sakit yang disetujui atau disepakati untuk ditanggung oleh asuransi. Betul, betul. Kira-kira begitu. Jadi tidak bisa. Kenapa asuransi tidak membayar? Pasti punya alasan. Kenapa dia tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh nasabahnya? Ini harus benar-benar dilihat ya waktu. Ya, jadi sangat penting sekali bagi para nasabah untuk membaca dan meneliti perjanjian polis itu. Memang kadang-kadang kita seringkali tidak memperhatikan isi polis itu. Kadang-kadang memang klausulnya memang banyak dan butuh waktu untuk membaca. Kadang kita juga sudah tidak cukup waktu gitu. Jadi emang harus dipelajarin polisnya ya, sesuai nggak sih? Iya, betul. Harus dipelajari. Waktu sakit itu penyakitnya itu diatur nggak di polis asuransinya. Kalau nggak diatur, Betul. kalau nggak ada tuh udahlah, jangan yang sok tahu, jangan apa namanya sok semuanya bisa diatur sama asuransi, itu pasti bakalan nggak bisa lah ya kalau nggak diatur di polis. Berarti baca dulu. Iya, betul. Itu termasuk jiwa. Iya, harus termasuk jiwa juga. Termasuk jiwa ya. Termasuk jiwa. Dan kalau asuransi jiwa juga itu ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam polis selain pengajuan klaim. Jadi ada bermacam-macam lah. Kenapa klaim kok nggak dibayar? Nah, asuransi jiwa pun sama seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai nasabah, misalnya ada nasabah membeli asuransi. Ya. Ada nasabah membeli asuransi jiwa. Pada saat dia sudah membeli asuransi, klaim polis sudah diterima. Nah, polis sudah diterima, terus tiba-tiba dalam jangka waktu 2 atau 5 bulan si nasabah ini meninggal. Nah, karena nasabah ini meninggal dan dia adalah membeli asuransi jiwa, dia punya manfaat, maka ahli warislah yang selanjutnya mengajukan klaim. Nah, pada saat pengajuan klaim itu, kenapa kebanyakan dari asuransi tidak langsung membayar meskipun itu memang benar bahwa tertanggung itu meninggal. Nah, itu asuransi punya. Ini seru nih. Jangan dilanjutin dulu ya. Iya. Kita berhenti dulu di sini. Gimana? Nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Oke, kita sudahi dulu nih sesi yang ini dulu ya.
sampai tadi berhenti. Oke, baik, baik. Kenapa Oke, nggak iya, kenapa nggak dibayar? Nah, nanti kita bersambung lagi ke iya, kedua. Oke, Bos. baik. Oke, oke, siap, 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 Pak Terima Erwin. kasih advokat Kasmudi. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, siap. Waalaikumsalam.